Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya ya. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif ya. Ini juga sebagian dari tugas untuk guru penggerak ya, karena guru penggerak sekarang itu harus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, ini salah satu contoh untuk menggerakkan. Nah, di sini saya akan menyebarkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ya. Jadi jauh sebelum saya pemaparan, saya juga udah sedikit lah menerapkan budaya positif ya. Nah, untuk menyebarkan pemahaman budaya positif ya, kita langsung jadi untuk budaya positif sendiri itu harus ada konsep inti dari budaya positif ya. Yang pertama itu ada harus paradigma perubahan ya, harus ada berubah dulu ya. Tidak semestinya itu langsung semudah membalikan telapak tangan, tapi harus ada perubahan paradigma terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada disiplin positif ya. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Terus ada keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Keenam ada posisi kontrol guru. Ketujuh ada keyakinan kelas. Dan kedelapan ada segitiga restitusi. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru ya, jadi ada dasarnya. Dasar yang pertama itu ada yang sekarang itu di kurikulum Merdeka ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Yang kedua itu ada kebinekaan global. Ketiga itu gotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis. Dan keenam itu mandiri. Ya. Dan selanjutnya itu untuk paradigma barunya, yaitu merupakan prinsip yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, berdiferensiasi di sini itu maksudnya itu berbeda. Berbedanya itu karena yang namanya kemampuan seseorang itu berbeda-beda antara satu dan lainnya. Ya. Nah, terus selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Biasanya itu masih terdapat banyak perbedaan pendapat, ya, dan terjadi miskomunikasi. Yang pertama itu ada kritik dan saran, kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ya, jadi belum tentu kritik dan membuat rasa bersalah itu akan menguatkan karakter. Ada juga yang malah mengedonkan. Jadi anak itu kalau misalkan dikritik, apalagi kritiknya keras, itu bisa menjadi down anaknya. Atau yang sekarang itu yang lagi booming namanya mental health, kesehatan mental ya. Nah itu. Terus selanjutnya ada miskonsepsi tentang semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ya. Ada juga yang persepsi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tapi ada juga beberapa yang dengan kita itu menceritakan tentang kejelekannya atau akibat yang jelek dari ini, itu juga menjadikan motivasi juga. Jadi tidak semuanya itu tentang positif itu nanti akan bermanfaat. Karena sekarang itu zamannya tidak langsung merasakannya. Jadi hanya sebuah cerita saja.
kayak gitu. Karena anak itu yang diceritakan belum langsung merasakan juga, ya. Selanjutnya ada miskonsepsi tentang orang dewasa itu berhak memaksa. Apalagi untuk yang orang dewasa ini berhak memaksa. Itu sekarang sudah tidak zamannya lagi, ya. Selanjutnya yang keempat, guru itu mengontrol murid. Sekarang itu bukan zamannya lagi guru mengontrol murid. Apalagi yang sekarang yang namanya informasi itu sudah banyak banyak sekali ya. Banyak sekali dan gampang dicari juga. Jadi tidak semuanya itu murid itu akan dikontrol oleh guru karena jiwa atau murid-murid itu juga sudah terpengaruh dari informasi yang luas. Dari internet, mungkin yang sering lihat YouTube, Instagram, atau TikTok, itu juga nanti akan mempengaruhi kejiwaan dari siswa. Ya. Terus selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Nah, ini yang pertama itu ada stimulus responnya, ya, realitas kebutuhan kita itu sama, ya, responnya. Tapi untuk kontrolnya, ya, ternyata itu realitas atau kebutuhan kita, ya, atau mungkin murid itu berbeda. Jadi misalkan saja saya itu butuhnya, kayak misalkan contohnya saja saya itu cukup di kantin cukup rames saja sudah kenyang, atau mungkin lontong satu kenyang, tapi ada juga orang lain satu itu nggak kenyang, harus 2 atau 3. Itu kan juga termasuk kebutuhan yang berbeda. Ada juga yang modelnya respon dalam artian ada satu murid yang cukup satu kali dibilangin atau misalkan diingatkan itu langsung merespon, oh ya saya salah. Ada juga yang sampai 3 kali, 5 kali itu masih tetap saja, masih tetap butuh perhatian yang intens. Nah itu juga termasuk kebutuhan yang berbeda. Terus selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, ya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah contohnya saja, ya, yang di depan Bapak Ibu guru, ya, misalkan ada sebuah dus, ya, pasti kalau misalkan persepsi sama itu hanya sebuah dus. Tapi kalau misalkan persepsi yang berbeda, pasti sudah ada yang berandai-andai. Isinya ini adalah, ada yang mungkin berandai-andai isinya itu cilok atau cimol, ya. Nah itu jadi gambaran dari setiap gambaran, setiap yang kita lihat itu berbeda-beda. Itu biasanya dilihat juga dari pengalaman apa yang sudah mereka dapatkan. Jadi mengakibatkan gambarannya itu berbeda. Ya, kayak misalkan saja ada orang yang belum pernah lihat laut, sama dengan orang yang sudah pernah ke laut dan melihatnya. Nanti kalau misalkan kita kasih gambar laut, ya, itu pasti coba jabarkan anak-anak, ini gambar apa? Yaitu paling kalau yang belum pernah ke laut, jawabannya adalah itu air. Kayak gitu. Tapi kalau yang sudah dia bisa menggambarkan dengan jelas laut itu seperti apa, di sana itu banyak isinya apa saja, kayak gitu ya. Jadi itu tentang mengubah paradigmanya itu tentang penglihatan dari cara penglihatannya. Terus selanjutnya itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi tidak semua pandangan kita itu harus sama dengan yang kita ajarkan juga. Karena itu pengaruh dari beberapa faktor-faktor yang yang sudah dialami mereka. Selanjutnya itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan untuk stimulus responnya, ya. Terus untuk teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kalau misalkan hanya kita dilihat dari sebuah kesalahan,
hal-hal negatif itu pasti adalah kesalahan. Tapi kalau misalkan kita breakdown atau kita lihat sebab dan akibat, setiap kesalahan pasti ada tujuannya. Ya, contoh kayak misalkan yang namanya datang terlambat ke sekolah, itu pasti kalau dilihat negatifnya itu adalah kesalahan atau mungkin itu telat. Tapi ternyata setelah ditelusuri atau apa, ternyata terlambatnya dia itu karena mengantar orang tuanya atau mungkin membantu ada orang itu kecelakaan di depannya. Akhirnya dia membantu dulu, terus akhirnya datang ke sekolah itu telat. Ya, jadi kita itu tidak harus yang namanya langsung yang namanya telat itu adalah sebuah kesalahan, tapi kita bisa lihat dari historinya dulu. Terus selanjutnya ada stimulus responnya itu orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Jadi ada pendapat bahwa saya itu bisa dikontrol oleh orang lain. Tapi nyatanya itu kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Terutama kalau misalkan kita itu tidak sejalan dengan pemikiran atau pendapat orang lain. Nggak bakal itu yang namanya kita itu bisa dikontrol oleh orang lain. Kecuali memang itu kayak misalkan ada aturan atau apa. Tapi kalau yang namanya aturan atau apa, itu sudah beda lagi. Ya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, ternyata teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, mengontrol orang lain di sini ya paling hanya sebatas perintah saja, perintah tapi sesuai dengan tugasnya. Jadi tidak bisa setiap kali itu saya menyuruh-nyuruh orang, itu tidak bisa. Ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi yang namanya pemaksaan atau apa, ya, itu biasanya nanti kalau pada saat gagal itu ternyata persepsinya bisa dibujuk. Kalau gagal dipaksa untuk ikut saya saja, ya, itu nanti persepsinya nanti akan berhasil atau apa. Tapi ternyata malah kolaborasi itu menghasilkan pilihan-pilihan baru. Ibaratnya kita bekerja sama dengan orang lain dan saling memaparkan ide-ide, itu nanti akan menghasilkan pilihan-pilihan yang baru. Ya. Terus stimulus responnya itu model berpikir adalah menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikirnya itu menang-menang. Ya, menang kalah dalam artian kalau misalkan kita lomba, ya, lomba itu kalau nggak menang ya pasti kalah. Tapi biasanya juga ada yang sengaja itu untuk kalah untuk menang. Ya, kalah untuk menang itu apa? Misalkan saja kayak misalkan kita lagi lomba, tapi ternyata dalam waktu dekat itu juga ada perlombaan lagi. Dan itu ternyata gengsinya lebih besar. Nah, nanti untuk lomba yang saat ini karena mungkin itu di bawah atau gengsinya tidak terlalu besar, kita itu hanya untuk mencari pengalaman saja, tidak sampai kita all out sampai tenaganya itu sampai kehabisan atau mungkin peralatannya itu sampai rusak atau apa, ya. Tapi kita hanya untuk mempersiapkan lawan-lawannya, kira-kira nanti biasanya itu lawannya seperti apa sih yang lebih besar lagi untuk lombanya. Dan ternyata itu malah bisa juga akhirnya jadi menang-menang kayak gitu, ya. Nah, itu untuk mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Terus selanjutnya itu ada disiplin positif. Ya, disiplin ya berasal dari kata disiplina atau artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, jadi kita itu menerapkan disiplin positif, ya.
Itu kalau misal bukan berarti kalau kita tidak disiplin atau anak-anak tidak disiplin, itu jangan sampai diancam. Berarti itu belum sampai yang namanya proses disiplin diri. Ya, itu berarti masih butuh perhatian lagi. Nah, disiplin positif ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi untuk disiplin positif kita sebagai pendidik itu ya kita pasti akan tujuan kita ya biar anak itu nanti terbiasa dengan hal-hal yang positif, ya, dengan hal-hal yang sesuai dengan perilaku mereka atau sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka pelajari. Nah, terus selanjutnya nilai-nilai kebajikan, ya, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini itu harus disepakati bersama lepas dari suku bangsa. Jangan mengacu pada suku bangsa tertentu atau mungkin agama tertentu atau mungkin bahasa atau mungkin latar belakang. Nah, contoh nilai kebajikan di sini ada yang pertama mengacu pada nilai profil pelajar Pancasila, ya. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, terus untuk nilai kebajikan selanjutnya itu adalah nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill. Ya, di situ ada nilai kebajikannya itu adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi, kebutuhan dasar manusia itu mencakup segala tindakan yang kita lakukan untuk memenuhi keinginan kita. Setiap tindakan memiliki tujuan khusus dan semua usaha terbaik yang kita lakukan bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Ya, jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada yang tidak punya kebutuhan dasar. Butuh semuanya. Nah, yang namanya kebutuhan dasar pasti kalau kita sudah memiliki kebutuhan pasti kita akan berusaha terbaik sebaik mungkin sampai kebutuhan itu akan terpenuhi. Ya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup biasanya yang dibutuhkan apa? Ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, ya, keamanan dan kesehatan. Ya. Nah, itu. Terus selanjutnya ada rasa kasih sayang. Ya. Rasa kasih sayang di sini itu biasanya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian kelompok. Ya, kasih sayang dan rasa itu ya kita harus merasakan rasa diterima atau mungkin kita ingin dipedulikan. Jadi tidak semua orang itu yang merasa sendiri itu hal yang baik. Biasanya yang orang yang murung atau apa, dia itu merasa bahwa saya itu malah tidak dipedulikan. Akhirnya saya merasa tidak punya teman. Ya kan? Itu biasanya aslinya dia itu ingin dikasih sayang. Cuman cara penyampaiannya atau mungkin masih bingung. Akhirnya dia daripada malu atau apa, mending menyendiri saja. Ya gitu. Ya. Terus selanjutnya yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan di sini adalah harga diri, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ya. Jadi untuk penguasaan ini contohnya itu adalah harga diri, memimpin. Pasti setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk penguasaan. Ya.
Kayak misalkan ingin memimpin, pasti suatu apa namanya? Setiap orang itu pasti akan memimpin. Memimpin siapa? Ini yang CGP bukan? Iya, CGP, angkatan 9. Oh beda. Orang apa nang kene bareng apa? Orang-orang bisa. Hah? Orang apa nang kene? Ya. Nah, memimpin ya. Jadi bukan dalam artian memimpin ini adalah harus menjadi seorang kayak ketua kelas atau mungkin jadi ketua RT, ketua RW ya. Kayak misalkan untuk seorang laki-laki itu pasti ya jadi pemimpin rumah tangga. Kan gitu. Nah, terus kalau yang perempuan kalau misalkan yang namanya sebuah keputusan atau apa, kalau misalkan seorang kepala keluarganya atau laki-lakinya tidak ada dan itu ada harus mendesak misalkan dengan antara ibu dan anak ya, itu pasti yang memimpin adalah si ibunya. Ya, jadi yang memimpin di sini itu bukan harus yang pemimpin besar ya, terutama memimpin diri sendiri untuk menuntun kita ke jalan ya, untuk menentukan arah ya, itu juga termasuk memimpin. Berprestasi, nah berprestasi setiap orang itu pasti ya inginlah berprestasi, bukan hanya berprestasi dalam artian harus ranking ya, atau mungkin harus juara, itu tidak. Berprestasi di sini itu biasanya ada yang namanya kepuasan dari hati atau dari diri sendiri. Kayak misalkan ada yang suka otak-otik motor atau apa, prestasi mereka atau rasa prestasinya adalah saya harus bisa misalkan servis sendiri, atau mungkin saya bongkar harus bisa masang lagi tanpa ada kelebihan mur atau baut. Itu kan juga termasuk sebuah prestasi. Tapi kalau misalkan udah terbiasa atau apa ya, itu bukan hal lagi. Tapi kalau misalkan belum, itu kan juga aslinya adalah sebuah prestasi. Kayak misalkan sekarang lagi musimnya layang-layang atau apa, saya harus bisa membuat dan harus bisa terbang. Itu juga termasuk sebuah prestasi. Prestasi yang dihargai oleh dirinya sendiri. Ya. Nah, terus selanjutnya itu diakui. Ya, diakui di sini itu berarti lebih dari yang dihargai oleh dirinya sendiri. Ya, misalkan saya itu berada di sini, ya saya harus diakui oleh orang lain. Itu contoh. Pastikan setiap orang itu memiliki keinginan itu. Ya. Terus selanjutnya didengar. Kalau setelah diakui berarti ya minta perkataannya itu pasti ingin didengar. Nah, gitu. Selanjutnya adalah keempat, kebebasan. Ya, kebebasan di sini itu ya mandiri. Setiap orang itu pasti ingin mandiri. Ya. Mandiri di sini bukan mandi sendiri ya. Ya, mandiri. Mandiri dalam hal apa? Mandiri dalam hal semuanya. Tapi bukan di sini bukan kalian harus punya rumah sendiri, terus punya kendaraan sendiri atau apa. Itu tidak ya. Misalkan mandiri di sini ya, dia itu mampu hidup atau bertahan hidup itu sesuai dengan hasil jerih payahnya sendiri. Itu juga termasuknya mandiri. Tanpa bantuan orang lain. Saya ingin berkeluarga atau apa misalkan, dan saya ingin segala keputusan itu kita putuskan bersama. Bersama hanya sebatas misalkan seorang suami dan istri atau dalam satu keluarga. Itu juga termasuknya mandiri. Terus selanjutnya adalah memiliki pilihan. Ya, memiliki pilihan. Jadi pilihan ini nanti akan didiskusikan. Jadi bukan hanya sebatas kamu harus beli ini atau beli itu. Itu kan bukan pilihan, tapi itu adalah perintah. Terus selanjutnya adalah mencoba hal baru. Ya, untuk mencoba hal baru biasanya ya itu tadi. Karena kita sudah memiliki pilihan atau apa, akhirnya pengen mengeksplor lah. Saya pengen apa? Oh coba, saya misalkan
ingin masak rendang, kira-kira saya bisa masak rendang apa enggak ya? Itu. Ya. Terus selanjutnya adalah mengendalikan diri. Ya, mengendalikan diri. Terus yang kelima, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Ya. Kesenangan di sini ya kalian bisa bermain, ya. Terus humor, ya, antusiasme, tertawa, hiburan. Nah, kesenangan di sini kalian ya bisa intinya untuk apa namanya menghibur diri kalian lah dari rasa jenuh. Ya, misalkan kita bekerja sudah dari Senin sampai Jumat, jenuh dengan apa? Akhirnya weekend pengen liburan. Itu kan juga termasuknya refreshing, itu kan hiburan juga. Kita pengen bebas, ya. Itu kesenangan juga ya. Terus selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi setiap tindakan manusia, ya, pasti ada motivasinya. Ya, kayak misalkan contohnya saja di sini, ya, ada yang namanya berkumpul di sini, pasti kan ada motivasinya. Ya, motivasinya terutama ya yang jelas ada internal, ada eksternal. Kalau eksternal yang jelas ada minta bantuan dari teman. Itu kan juga akhirnya bisa berkumpul di sini, kayak gitu. Nah, tapi untuk yang di sini itu yang pertama ada motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Ya. Nah, ini biasanya untuk menjadi yang mereka inginkan dan dihargai dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi mereka itu sudah meyakini atau sudah percaya. Ya, misalkan ada yang namanya anak ke sekolah dan dia sudah yakin, kalau misalkan saya belajar dengan sungguh-sungguh dan saya mampu mendengarkan atau apa, dia yakin bahwa dia nanti suatu saat akan sukses. Ya, dan dia meyakini, akhirnya dia menerapkanlah, misalkan kalau ke sekolah, akhirnya datang dengan sungguh-sungguh dan terus mendengarkan dengan baik dan ternyata hasilnya memang benar. Menjadi juara kelas terus misalkan. Ya, nah itu untuk motivasi dari intrinsik, ya. Atau mungkin ada yang namanya kalau misalkan saya itu menabung, ya, nanti saya akan mendapatkan uang banyak, ya. Akhirnya dia itu mencoba tiap hari menabung 500, ternyata sudah sampai 5 tahun, ya, dan ternyata uangnya banyak, alhamdulillah. Itu juga akhirnya memiliki nilai-nilai yang mereka percayai. Ya. Terus selanjutnya ada motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Ya. Nah, ini biasanya motivasi dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kayak misalkan datang ke sekolah, ada juga yang beranggapan bahwa kalau misalkan saya datang terlambat, nanti itu saya dihukum. Akhirnya Pak, saya jangan sampai telat supaya saya tidak dihukum. Kayak gitu, ya. Nah itu. Terus selanjutnya ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya. Saya datang ke sekolah atau mungkin saya berprestasi di sekolah untuk dapat apa? Dapat reward. Kalau dulu kalau tidak salah ada beberapa, kalau misalkan juara kelas 1, 2, 3 itu mendapatkan buku 1 pak atau apa, atau mungkin pulpen, atau mungkin pensil. Nah, dia memiliki apa namanya motivasi. Saya harus juara 1 supaya apa? Selama 1 semester itu dapat buku terus, nggak usah modal buku, misal. Ya. Nah itu dari apa namanya motivasi ekstrinsiknya. Ya. Nah terus di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, apa sih bedanya? Nah untuk hukuman biasanya itu tidak terencana atau mungkin tiba-tiba. Ya, terus murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan.
bersifat satu arah, ya, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, maksudnya dari misalkan murid tidak tahu apa yang terjadi, itu biasanya di sekolah sudah ada aturan dan aturannya itu sudah terlalu tua. Tapi anak itu tidak dilibatkan, tahu-tahu kamu terlambat, oh iya ternyata setelah baca aturan bahwa kalau misalkan telat 5 menit harus push up juga selama 5 menit. Salah. Nah itu karena tidak dilibatkan. Dan biasanya itu bersifatnya satu arah. Bersifat satu arah yaitu hanya sebatas untuk muridnya saja, tidak berlaku untuk si gurunya. Ya, karena gurunya mungkin ada lagi yang dari atas. Ya, terus selanjutnya hukumannya biasanya itu berupa fisik, ya push up atau mungkin lari, ya. Nah itu. Terus selanjutnya ada konsekuensi. Ya, konsekuensi di sini terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, konsekuensi di sini biasanya anak itu sudah tahu kalau misalkan datang terlambat, sudah ada kesepakatan. Kalau datang terlambat berarti kalian harus lari kalau misal terlambat 1 menit, mungkin harus lari 1 putaran, 2 menit 2 putaran, mungkin dan seterusnya. Terus murid itu tetap dibuat tidak nyaman. Tidak nyamannya itu karena dihukum itu, ya. Karena konsekuensi. Dan sikap guru itu selalu memonitor. Memonitor itu biasanya apa? Kamu itu sudah terlambat sampai 5 kali selama 1 semester ini. Ya, atau mungkin kamu ini sekarang terlambat yang sudah kelima. Ya. Nah, itu adalah memonitor. Ya. Terus restitusi. Ya, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya. Terus selanjutnya adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, ya. Nah, misalkan yang pertama adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, biasanya kalau datang terlambat atau apa, kita cari dulu atau kita cek dulu latar belakang yang mengakibatkan itu anak terlambat itu kenapa. Ya. Jadi biar tahu, membedakan antara yang terlambat memang dia itu benar-benar sengaja terlambat atau mungkin ada hal lain yang tidak terduga. Kayak misalkan membantu orang kecelakaan atau mungkin nganter adiknya dulu yang biasanya itu diantar oleh ayahnya, itu kan juga dapat mempengaruhi. Ya, tapi kalau hukuman kan tidak tahu. Pokoknya kamu terlambat 5 menit berarti harus lari 5 kali. Ya. Tapi kan kalau misalkan restitusi ini ya untuk memperbaiki kesalahan, ya. Misalkan kalau misalkan ada apa namanya kecelakaan atau apa, nah kamu misalkan saat lewat kantor polisi atau apa, bisa langsung jalan ke kantor polisi mengabarkan bahwa di sana ada kecelakaan. Itu kan juga bisa. Karena mepet itu bisa atau mungkin apa namanya yang tadinya itu adiknya biasa diantar ayahnya, terus ini ayahnya tidak bisa nganter, nah berarti kan harus merayu adiknya untuk jadi apa namanya, jadi lebih gasik atau mungkin ternyata adiknya itu beda arah, yang harusnya saya ke sekolah itu ambil ke selatan, adik nganter adik itu ternyata ke utara. Dan berangkatnya memang mepet. Nah itu kan berarti harus berangkat lebih awal dulu. Setidaknya nganter adiknya supaya tidak apa namanya telat. Ya. Nah proses itu biasanya anak itu suruh mencari solusinya sendiri dulu. Ya. Jadi anak itu kira-kira kalau sudah tahu masalahnya atau apa, nanti anak coba kira-kira apa sih yang kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi. Nanti kalau misalkan sudah sampai mentok, ya itu baru kita apa namanya membuat pilihan supaya nanti anak itu milih. Karena belum tentu kalau kita yang langsung menyarankan itu langsung sesuai dengan kondisi yang siswa
apa namanya lakukan kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada posisi penghukum. Ya, jadi guru itu sering menghukum. Selanjutnya ada pemantau yang sering mantau. Kamu sudah beberapa kali sering terlambat. Ya. Terus selanjutnya ada membuat merasa bersalah. Ya. Kamu terlambat masuk kelas, akhirnya teman-teman kamu belum mulai pelajaran karena saya keyakinan kelas kita adalah misalkan mulai pelajaran kalau misalkan satu kelas itu sudah lengkap. Itu kan jadi kayak satu orang yang terlambat akhirnya jadi merasa bersalah kepada semuanya. Nah, terus selanjutnya ada teman. Yang kelima itu ada manajer. Ya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Ini kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Nah ini, kalau untuk posisinya penghukum itu langsung saja hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi karena tidak memakai atribut lengkap, anak itu langsung dihukum. Kalau kita sebagai penghukum itu langsung silakan hormat bendera selama 1 jam. Ya. Tapi kalau misalkan kita itu sebagai pembuat merasa bersalah, yang dikatakan ini, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak. Ya. Jadi selalu poinnya adalah kamu itu mengecewakan bapak ibu guru, padahal sudah sering saya katakan bahwa atribut harus lengkap, tapi tetap saja seperti itu. Ya, itu kalau untuk posisinya pembuat rasa bersalah. Terus selanjutnya masih kasusnya yang sama ya. Terus teman, posisinya sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ya. Kali ini yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi. Ya, ayo dong taati aturan atau dilengkapi, mengajak. Ya, kalau untuk posisinya sebagai teman itu mengajak. Yang lain udah biasa, udah nggak usah dipikir. Tapi untuk kedepannya ya dipasang atributnya. Atau mungkin pada satu upacara dasi dan topi ya dipakai. Kayak gitu. Itu posisinya teman. Terus selanjutnya pemantau. Ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ya. Jadi pemantau di sini anak itu harus sudah tahu konsekuensinya. Kita hanya tinggal memantau saja. Ya. Nah, biasanya kita kalau di sekolah kita ini pemantau juga sering juga, ya. Sudah tahu konsekuensinya, ya silakan beli dulu sana, atau mungkin dilengkapi atributnya, kayak gitu. Terus selanjutnya, kalau misalkan kita menjadi manajer, posisi guru kita sebagai manajer, ya, kamu tahu kesalahanmu, ya, keyakinan apa yang kita langgar, terus ditanyakan lagi, ya, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu. Ya, kalau yang tadi itu sebagai pemantau diarahkan, guru mengarahkan anak supaya membeli atribut. Ya, tapi kalau di sini posisinya adalah anak yang nanti memecahkan masalahnya itu sendiri. Ya, nah itu. Karena bisa saja misalkan pada saat pemantau disuruh membeli, ternyata anak itu tidak memiliki uang. Ya, karena posisinya itu hanya sebatas kalau misalkan topi dan dasi itu aslinya cuma ketinggalan. Tapi kalau disuruh kayak gitu kan nanti harus mengeluarkan uang lagi. Tapi kalau misalkan ini
Dan dia pasti memperbaikinya, ya mungkin ya, untuk minggu depan saya akan membawa dan tidak akan sampai sampai ketinggalan ya. Nah, itu untuk contoh penerapan dari posisi kontrol guru ya. Nah, selanjutnya kira-kira kalau misalkan ada pernyataan seperti ini ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa yang cocok dari tadi 5? Apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah ya, membuat merasa bersalah. Jadi kalau misalkan ada pernyataan seperti ini, itu posisinya adalah membuat rasa bersalah. Terus selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Apa? Kamu tidak pernah benar, tidak pernah. Berarti kan dia itu sebagai pemantau karena tahu dari sebelum-sebelumnya itu tidak pernah benar, kecuali baru 1 kali, kan gitu. Karena dia memantau beberapa kali tidak pernah benar, ya. Terus selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer, ya. Terus sekali. Jadi solusinya itu kembali ke siswa, ya. Jadi siswa itu yang menentukan solusinya sendiri, ya. Terus selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu, ya, teman, ya. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Konsekuensi nggak ada posisi kontrolnya. Ya, dia masuknya itu ke hukuman. Tapi kan di sini karena di sini bukan hukum secara fisik atau apa, tapi di sini supaya anak itu mengerjakan tugas, baik itu. Ya. Nah, jadi kamu tidak mendapat nilai baik jika tidak mengerjakan tugas. Jadi tugasnya itu harus dikerjakan untuk mendapat nilai yang baik, baik itu. Nah, terus selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas itu perlu? Kira-kira perlu apa enggak? Perlu, ya. Ya, jadi penentuan keyakinan kelas itu yang pertama adalah bersifat abstrak atau umum, ya. Terus berupa pernyataan yang universal, ya, dibuat dengan pernyataan yang positif, ya, sedikit agar mudah diingat, ya, terus sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan, ya. Terus semua warga sekolah di kelas itu dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau bisa yang namanya keyakinan kelas itu tiap kelas berbeda. Ya, contoh misalkan kenapa ini sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Ya, kayak misalkan mayoritas karena mungkin satu kelas itu isinya perempuan semua dan itu muslim semua. Keyakinan misalkan harus berjilbab untuk karena siswanya perempuan, itu kan misalkan selama mengikuti pembelajaran itu harus mengenakan jilbab, ya. Tapi berbeda kalau misalkan ada yang namanya siswa laki-laki, kan nggak mungkin juga. Jadi harus lihat kondisinya, ya. Terus ya umum atau mungkin mudah diingat juga supaya tidak banyak dan akhirnya anak itu sama-sama memahami, ya. Nah itu, jadi itu untuk penentuan keyakinan kelasnya, ya. Terus selanjutnya segitiga restitusi, yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, ya. Yang pertama itu adalah tahapannya adalah apa?
validasi tindakan yang salah. Ya. Jadi yang pertama adalah ini, menstabilkan identitasnya dulu. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, ya, terus baru menanyakan keyakinan, ya. Karena yang namanya biasanya menstabilkan identitas itu biasanya masih meluap-luap perasaannya. Kayak misalkan kalau orang anak terlambat itu kan pasti posisinya adalah buru-buru. Ya, buru-buru ya, kalau jangan langsung dikerasi. Ada beberapa yang mungkin langsung dikerasi atau apa, langsung down atau apa. Tapi ada juga beberapa yang anak dikerasi malahan akhirnya jadi tambah emosi juga. Ya, akhirnya distabilkan dulu. Nah, kalau sudah stabil ya, baik ibaratnya perasaannya atau apa, nanti baru divalidasi. Yang kamu lakukan itu benar atau salah sih? Kayak gitu. Sesuai dengan keyakinan atau tidak sih? Kayak gitu. Ya, nanti baru ditanyakan keyakinannya, kayak gitu. Ya, nah di sini menstabilkan identitas ya, berdasarkan kesalahan itu bagian proses dari pembelajaran. Ya, biasanya yang namanya menstabilkan identitas itu ada pernyataan berbuat salah itu wajar. Wajar dalam artian itu ya, yang namanya manusia itu pasti tempatnya salah. Kayak misalkan, tidak setiap guru itu pasti berangkat tepat waktu. Pasti ada beberapa guru yang terlambat. Atau mungkin saya beberapa kali dalam 1 bulan itu pasti ada yang terlambat. Kalau misalkan tidak terlambat itu mepet-mepet. Ya, itu kan juga termasuk hal yang wajar. Ya. Nah, ini juga ada pernyataan tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ya, biasanya kalau yang namanya berhak merasa begitu, itu biasanya kalau misalkan terjadi kayak emosi. Emosi dalam artian seperti ada pertengkaran di kelas, ya. Tiba-tiba tidak tahu apa-apa, tahu-tahu misalkan kesiram air. Ya, kesiram air, akhirnya yang kesiram air itu emosi. Dan itu pasti juga harus disampaikan, kamu berhak merasa seperti itu. Yang tiba-tiba ada air yang nyiram, pasti kan ya posisinya marah, emosi. Ya kan kayak gitu, ya. Nah, ini harus distabilkan identitasnya dulu. Ya. Kalau telat ya tadi itu, saya juga pernah telat, ya, kayak gitu, ya. Nah itu untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ya, jadi setiap kegiatan atau tindakan itu pasti memiliki alasan. Ya, biasanya ada pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, kayak misalkan ada orang telat, anak telat, harus ditanya seperti ini. Kamu telat kira-kira kena apa sih? Karena apa sih kamu telat? Harus ditanyakan. Atau enggak? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu sudah baik datang ke sekolah terlambat, ya. Malah kamu aslinya juga bisa tidak berangkat sekalian. Kamu itu juga aslinya sudah masih peduli dengan sekolah kamu. Buktinya kamu tidak langsung membolos sekalian, tapi malah kamu telat datang ke sekolah. Ya. Jadi itu pernyataan-pernyataan positif itu jadi nanti anak itu jadi tergerak. Ya. Itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ya, jadi setelah ditanyakan tentang validasi tindakan yang salah, terus tanyakan lagi. Ya, apa keyakinan kelas kita? Nah, keyakinan kelas ini ya harus sudah dibuat dulu. Ya, jangan tiba-tiba tidak ada keyakinan kelas terus langsung ditindak. Ditanya, apa keyakinan kelas kita? Ya akhirnya bingung semua. Ya.
Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati? Nah, ini harus ada kesepakatan juga. Ya, kesepakatan bahwa datang ke sekolah itu maksimal pukul 7 sampai sekolah. Itu juga harus disepakati terlebih dahulu. Ya, terus biasanya ada juga seperti apa sih gambaran yang ideal untuk kelas yang kamu inginkan, ya? Atau mungkin menurut kamu itu pengennya kelas seperti apa? Ya. Atau mungkin kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu tergantung dari masalahnya. Tapi ya, kalau misalkan untuk yang ketiga, tidak semuanya juga harus diikuti. Kayak gitu. Ya, paling kita harus ngambil yang tengah-tengahnya saja. Ya, nah ini adalah contoh untuk penerapan segitiga restitusi ya. Nah, jadi itu untuk penerapan segitiga restitusinya ya. Saya juga sudah menerapkan sedikit ya. Tidak semua siswa harus di segitiga restitusi. Itu hanya beberapa anak yang bermasalah saja. Jadi ini adalah tanggapan dari setelah melakukan ya. Jadi masalah di sini adalah Niswatun itu mengerjakan, tapi pekerjaannya itu selalu dicontek. Dan akhirnya dia itu emosi, marah kepada teman yang selalu mencontek. Kayak gitu, karena tidak terima. Ya, jadi itu juga akhirnya kan menjadi perkelahian. Ya, nah perkelahiannya ya belum sampai ke fisik, paling baru sampai menggebrak mejanya saja. Akhirnya kan menjadi ricuh kayak gitu. Ya, jadi prosesnya yaitu tadi berbuat itu wajar. Wajarnya apa? Ya wajar karena dia itu yang mengerjakan, tapi malahan temennya itu tinggal nyontek begitu saja. Kayak gitu, ya. Harus distabilkan identitasnya terlebih dahulu, ya. Terus selanjutnya adalah kenapa sih sampai menggebrak meja? Kamu pasti punya alasan mengapa sampai melakukan hal seperti itu. Yaitu alasannya adalah di Niswatun itu dia mengerjakan tapi dicontek oleh temannya, ya. Atau mungkin bisa juga padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu hanya sebatas menggebrak meja saja. Mungkin sampai cakar-cakaran atau mungkin saking emosinya, ya kan? Nah, itu juga patut diapresiasi karena hanya sebatas untuk menggebrak meja saja. Seperti itu, ya. Nah, terus selanjutnya adalah ditanyakan keyakinannya. Keyakinan apa sih yang dilanggar? Ya, ternyata keyakinan kelasnya yang dilanggar itu adalah menghargai sesama peserta didik. Ya. Karena yang terganggu itu bukan hanya si pencontek, tapi juga teman-teman yang lain. Akhirnya yang lagi fokus belajar, akhirnya terganggu dengan suasana ricuhnya itu. Ya. Nah, akhirnya untuk ke depan dia menemukan solusi. Kalau misalkan itu dia itu nanti lapor ke gurunya saja, nggak usah yang namanya sampai menggebrak meja lagi. Yang itu nanti akan mengganggu teman yang lain, kayak gitu. Ya. Nah, terus untuk kesimpulannya ya, dalam pelaksanaan program disiplin positif, guru itu seharusnya memenuhi standar kepribadian profesional, sosial yang baik. Guru mampu merefleksi dirinya dalam peran kontrol saat ini dan
merenungkan perjalanannya dirinya sebagai among atau manajer yang membimbing murid-murid menjadi individu yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Kayak gitu ya. Jadi untuk penerapan disiplin positif ini ya harus kita itu juga sebagai sosialnya yang baik juga. Jadi tidak hanya sebatas kita tidak pernah bersosialisasi atau apa, tapi malah mau menerapkan peran manajer. Karena manajer itu ya setidaknya harus bisa berkomunikasi juga dengan baik. Ya. Selanjutnya, thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga disiplin positif ini yang sudah saya terapkan juga, walaupun belum banyak atau mungkin belum semuanya itu bisa saya terapkan semuanya, ya itu nanti bisa menjadi gambaran Bapak Ibu guru di sini, bisa menerapkan budaya positif di sekolah atau mungkin di kelas, terutama dalam yang paling gampang itulah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Karena biasanya itu kita sudah ada yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, cuma kita belum diprintkan atau mungkin belum di print out, hanya sebatas soft file saja, dan itu nanti mungkin bisa hilang atau apa ya. Akhirnya jadi anak itu nanti jadi sering lupa juga. Ya. Jadi lebih baik keyakinan kelas itu yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru atau mungkin peraturan dari Bapak Ibu guru sendiri itu kan pasti sudah ada peraturan peraturan kelasnya saja ya. Nanti dibuat menjadi kalimat yang positif ya. Nanti tinggal di print supaya dapat dipahami bersama baik murid dan Bapak Ibu guru. Ya, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya dan meluangkan waktu untuk pemaparan budaya positif. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Nismatun. Pagi Pak.